Sahabat hikmah, di balik kisah permasalahan mukena umum tidak layak di musola atau masjid mungkin kerap ditemui. Beribadah pun menjadi tidak nyaman. Melihat hal ini lahirlah perkumpulan gerakan mukena bersih atau GMB. GMB merupakan sebuah wadah swadaya masyarakat yang bersifat nirlaba, dijalankan oleh para relawan. Gerakan ini berupaya menyediakan mukena yang bersih di sarana tempat ibadah umum. Dalam melakukan aksinya, GMB melingkupi aksi pengadaan dan pemeliharaan mukena. Pengadaan mukena diupayakan melalui berbagai kegiatan penggalangan dana maupun berbagai bentuk kerjasama. Sementara pemeliharaan mukena dilakukan oleh relawan. Relawan akan diberikan sebuah paket amanah beserta poster. Paket tersebut terdiri dari 4 pasang mukena. Relawan harus memelihara mukena GMB dengan tukar cuci secara berkala, memastikan mukena selalu dalam keadaan bersih dan layak digunakan. Paket amanah tentu saja tidak diperjualbelikan. Biasanya relawan menentukan sendiri di mana ia akan meletakkan mukena tersebut. Sejak tahun 2007, gerakan mukena bersih kini sudah menyalurkan mukena-mukena bersih ke sekitar 300 masjid di Jakarta. Gerakan ini juga sudah meluas ke kota Bandung, Aceh, dan Batam. Sholat kian kusuk, pahala kian bertambah, iman dan takwa meningkat. Sesederhana niat lillahi ta'ala berbagi mukena, memperbaiki dan berbagi bersama demi hidup semakin bermakna. Ya, sholat merupakan kewajiban seluruh umat muslim, di mana sholat akan lebih khusyuk apabila pakaian atau tempat yang akan kita gunakan ini bersih dan suci. Nah, ini akan ada komunitas yang menyadarkan kita betapa pentingnya kebersihan dalam beribadah. Nah, Ustadz melihat komunitas yang inspiratif nih Pak Ustadz, gimana tanggapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita nih kalau lagi mau ngadep Pak Lurah, Pak Camat, Gubernur, Presiden apalagi, wah itu prepare-nya pasti perlu waktu panjang tuh. Mateng gitu ya. Manggil tukang jahit dulu, ya kan? Bahannya harus yang bagus. Itu mau ketemu manusia. Ini yang mau kita berdialog adalah yang menciptakan manusia. Rabbinnas, Malikinnas, Ilahinnas. Tuhan alam semesta. Harusnya persiapannya lebih mateng, lebih bagus, lebih mahal. Saya pernah punya sahabat, dia pengusaha. Masjidnya lebih mewah dari rumahnya. Sejadahnya itu lebih mahal dari sofa rumahnya. Dan semua perlengkapan ibadah itu nggak sedikit harganya. Kenapa? Karena dia yakin yang dia bawa itu justru yang dia pakai buat ibadah, bukan yang sekedar dunia aja. Termasuk masalah mukena. Mukena ini kan ya Allah, kalau kita ke terminal SPBU gitu ya, udah rombeng-rombeng, kasihan emak-emak kalau nggak bawa, udah kumel, dekil, udah sobek-sobek gitu kan. Makanya saya sempat bikin gerakan juga namanya, cuman rebana. Rame-rame bagiin mukena. Gitu. Jadi ada orang sedekah berapa puluh juta beliin mukena, gantiin yang di SPBU yang nggak bagus itu. Nah ini bagus. Ya, jadi gerakan ini betul-betul inspiratif. Kita harus memperhatikan. Buat teman-teman sahabat hikmah, Jumat berkah itu nggak selamanya harus membagikan nasi. Nggak selamanya harus membagikan snack. Tapi yuk, orang mau sholat tuh perlu sarung. Sarung yang bagus gitu loh. Orang sholat itu ya perlu mukena kayak tadi. Perlu kopiah, perlu baju koko. Yang kita pikirin untuk umat dan saudara-saudara kita ini adalah bagaimana kita berinvestasi untuk akhirat. Barang siapa yang membantu orang beribadah, dia dapat pahala yang sama. Jangankan kita ngebantu ibadah, ngasih mukena. Kita nunjukin orang ibadah aja, yang nunjukin ini pahalanya sama dengan yang beribadah. Itu hebatnya Islam. Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah, beliau bersabda, mandallah, barang siapa menunjukkan ala khairin, jalan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka orang yang menunjukkan itu dapat pahala sama dengan orang yang berbuat baik. Orang mau sholat, Ustadz, saya mau sholat zuhur, mau sholat di mana? Oh di sana. Saya nunjukin itu pahalanya sama dengan kalau saya sholat. Subhanallah, enak jadi orang Islam ya, berlipat-lipat ganda. Itu baru nunjukin, apalagi nenteng mukena, beli sendiri, mukena, Quran, sarung, baju koko, datang ke rumah anak yatim, punya ibu sendiri udah tua.
Bu ini satu paket ibadah. Oh, setiap mukena itu dipakai, Qur'annya dibaca, sarungnya dipakai sama anaknya. Maka setiap itu pula pahalanya mengalir buat kita. Sampai kitanya yang ngasih udah meninggal, udah dikubur, itu nggak berhenti. Itulah yang dibilang amal jariyah. Ya. Jadi mukena, Al-Quran, ya perangkat-perangkat ibadah itu buat sahabat-sahabat hikmah, yuk kalau kita mau berbagi Jumat itu ya tidak hanya sekedar nasi, tapi apa yang dipakai orang muslim untuk beribadah. Apalagi di bulan Ramadan, waduh, ini dilipat gandakan pahalanya. Maka yuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Mukena ini kan sebenarnya kalau kita umroh, kita haji, coba deh tanya orang yang sudah umroh. Biasanya orang-orang Eropa, orang-orang Mesir, mereka nggak kenal dengan mukena. Nggak ada mukena ya. Tapi kalau orang Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, itu identik dengan mukena. Iya. Karena simple dan lebih tertutup. Jadi kalau kita lihat perempuan-perempuan di Mesir waktu saya kuliah di sana tuh, mereka nggak bawa mukena. Jadi ya pakai celana jeans, baju panjang, pakai hijab, tinggal kasih sarung tangan, kaos kaki, sholat di situ. Kan intinya adalah menutupi aurat apa yang disyariatkan dalam agama Islam. Nah, karena orang Indonesia nih semuanya apa ya, hati-hati banget ya, jangan sampai menutupi tubuh tapi kelihatan lekak-lekuk. Maka mukena lah solusinya gitu kan. Datanglah ke terminal-terminal, datanglah ke SPBU, ke rumah-rumah yatim, panti-panti jompo. Mereka masih banyak memerlukan perangkat ibadah. Nah, kita yang muda inilah yang harus berpikir cerdas. Bagaimana teman-teman pengusaha ini mereka berdonasi, tapi kita semarakan. Bukan hanya mukena ya. Yeah. Kalau tadi rebana rame-rame bagiin mukena, ini kita rame-rame bagiin perangkat sholat. Jangan perangkat sholat lagi nikah doang. Jadi mahar satu perangkat sholat gitu kan, seperangkat alat sholat. Jangan itu doang. Tapi kalau bisa seperangkat alat sholat itu kita sedekahkan kemana-mana, kita jadikan satu gerakan supaya hidup ini juga tidak hanya bahagia kita sendiri. Orang yang bahagia itu bahagia sejati ya. Bahagia sejati itu adalah ketika kita juga ikut membahagiakan orang lain. Pak Ustadz, kalau untuk menjaga kebersihan ya Pak Ustadz, khususnya buat saat kita beribadah, wajib kan hukumnya Pak Ustadz? Oh iya. Waqala Nabi SAW, beliau bersabda, an-nazafatu minal iman. Ciri-ciri orang beriman itu selalu berusaha buat bersih. Dilihat orang tuh enak. Yeah. Orang muslim itu bukan yang kumel, yang dekil, tapi dia berusaha menjaga tubuhnya. Kan tubuh ini cuma dititipin. Namanya dititipin harus dijaga. Saya nitip mobil sama abang, saya umroh. Kan kudu jagain bang. Yeah. Jangan sampai saya pulang ntar banyak kempes, setirnya oblak. Marah dong saya. Allah juga sama, dititipin tubuh kudu kita jaga. Karena makhluk kita nih makhluk yang banyak kotoran bang. Mata ada kotorannya, kuping ada kotorannya, mulut ada kotorannya, semua ada kotorannya. Kewajiban kita adalah membersihkan itu semua dalam rangka kita bersyukur dan merawat apa yang sudah Allah titip dalam hidup. Ya Pak Ustadz, ini ada ungkapan menyebutkan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Jadi kebersihan itu bukan cuma buat gaya-gayaan doang Pak Ustadz, bukan buat apa gitu ya, tapi juga buat kesehatan kita sendiri Pak Ustadz. Iya. Baik, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Dabsu Negara bersama Ustadz Zaki Mirza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.